Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin ada yang baik-baik saja, mungkin juga ada yang tidak baik-baik saja. Tapi saya mengajak setiap kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita mau percaya bahwa semua yang dijadikannya baik adanya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Allah yang baik, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang terus setia memelihara kami Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini. Kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama dengan Engkau dan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir bersama dengan kami di tempat ini. Engkau Allah siap memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini, sungguh kami membawa hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami membawa hati yang sungguh-sungguh rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus bekerja atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan sukacita dan lawatan Tuhan turun di tengah-tengah kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji meninggikan Engkau. Kami siap untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sebab kita percaya di dalam ucapan syukur ada berkat, di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Teguhkan imanku, mari jemaat katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Dengan segenap hati akan ku hidup salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan. Mari bersyukur katakan, ku mau tetap bersyukur,
teguhkan imanku akan buktiku salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Sekali lagi, akan buktiku salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Coba Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri depan belakang. Bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Ya. Biarlah kalimat ini bukan cuman kalimat omong kosong, tapi ini jadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa Bapak Ibu semua dan saya berharga di matanya. Amin. Dia rela berikan anaknya untuk menebus setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukmu. Sorak-sorai itu Allah kita, Juru Selamat yang hidup. Bapak Ibu boleh sambil goyang. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyertai kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan memulihkan kamu semua karena sayang? Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga
Sebab Engkau Allah yang telah menebus hidup kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau rela berikan nyawa-Mu supaya kami boleh hidup Tuhan. Supaya Tuhan kami menjadi umat tebusan-Mu. Dan Kau jadikan kami sangat berharga di mata-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah di dalam setiap hal, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami Tuhan. Hidup kami Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui ketaatan kami Tuhan. Mari Roh Kudus bentuk setiap kami. Tuntun hidup kami Tuhan. Dan nyatakan apa yang Kau mau untuk kami lakukan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Nyatakan yang Kau mau. Selidiki kami. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang Kau mau. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur Kau berkenan. Hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku. Melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari nyatakan Tuhan. Nyatakan yang Kau mau. Selidiki hati kami. Selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur Kau berkenan. Hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku. Melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari jemaat dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan. Hati yang hancur,
Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi
ungkap hatimu, katakan di hadapan Tuhan. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama, ku mau tahu
kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang membentuk setiap hati kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang jadi kerinduan kami adalah perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, baik-baik saja. Oke Bapak Ibu Saudara, kita udah masuk di bulan ke-9, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya berharap tema besar kita level up juga itu bukan cuman tema, tapi kita benar-benar ngalamin pertumbuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita semakin rajin baca Alkitab, mungkin kita semakin banyak waktu doa-doa kita, yang pasti kita harus ngalamin kemajuan Bapak Ibu Saudara. Dan kemajuan itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak pernah memaksakan diri untuk kita maju. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cuma diam itu cuma kita tinggal di tempat aja dan kita nggak ngalamin kemajuan apapun juga. Nah Bapak Ibu Saudara, sama-sama bulan ini kita pengen belajar tentang mengasihi Tuhan dari hati hingga perbuatan. Jadi mengasihi Tuhan dari hati hingga perbuatan. Nah ayat utamanya itu Bapak Ibu Saudara, Ulangan 10 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Sekarang hai orang Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu darimu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita benar-benar ikutin apa yang Tuhan mau kita lakuin. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan soal tahu banyaknya, bukan, tapi ngelakuin apa yang menjadi perintah Tuhan. Terus di ayat 14 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan kamulah keturunan mereka yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu Saudara perhatiin ayat 14-nya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi dikatakan, tetapi hanya kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh baik banget bagi kita, ya kan? Tuhan tuh terpikat semuanya kita, Tuhan tuh terpikat, dikatakan kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan tuh benar-benar bukan Tuhan pilih-pilih, bukan Tuhan pilih-pilih, tapi memang bangsa Israel itu memang bangsa pilihan Tuhan. Dan dikatakan kepada kita lah, kepada turunan kita lah, Tuhan tuh terpikat kepada kita-kita. Maka dikatakan untuk apa? Supaya kita benar-benar gini, supaya kita mengalami kebaikan, supaya kita baik keadaan kita, itu tujuan Tuhan. Ya Tuhan mengasihi kita seperti itu. Jadi kita benar-benar gini. Tapi pertanyaannya begini, kalau Tuhan mengasihi kita, kalau kita mengalami keadaan yang baik, untuk apa? Apa memang untuk kepuasan pribadi kita, apa memang untuk kepentingan diri kita? Saya percaya enggak kok. Tapi benar-benar Tuhan berkatin kita tuh, Tuhan punya tujuan. Tuhan membawa kita mengalami kelimpahan, Tuhan tuh punya tujuan. Supaya kita benar-benar jadi berkat buat banyak orang. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah di bagian di ayat perjanjian baru dikatakan begini. Markus 12 ayat 29 sampai 31 dikatakan gini. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Shema Israel. Bisa ngomongin credo atau syahadatnya Kristen. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Nah Bapak Ibu perhatiin. Jadi kalau diringkas dari yang tadi, dari ulangan tadi itu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Ya kan? Dan dikatakan kasih juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah jadi benar-benar, tapi Bapak Ibu perhatiin, ada satu bagian yang gak tertulis di perjanjian lama dikatakan
Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya bahkan berpegang pada perintah ketetapan yang kusampaikan padamu hari ini. Tapi di sini Bapak Ibu perhatiin di ayat ke-30, Markus 12 ayat 30 dikatakan gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budi. Segenap pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Nah lagu-lagunya kan banyak kan yang kata dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanku sembah Tuhan. Itu kan cuma akal budinya nggak ada, pikirannya nggak ada. Nah Tuhan tuh mau benar-benar gini, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan tuh mau benar-benar holistik. Totalitas, keseluruhannya. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan angkat tangan, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. Ya kan nggak totalitas. Kita bisa nyanyi lagunya sudah hafal, jadi kita nggak usah pikir lagi, kita nggak usah fokus lagi, kita nggak usah nyanyi pakai akal lagi, kita nggak usah nyanyi pakai pikiran lagi, kita bisa nyanyi. Tapi kita bisa nyenggol-nyenggol teman, ya kan, bisa Facebookan, bisa chatan segala macam, bisa, karena udah hafal. Kita udah nggak pakai lagi akal budi. Nah Tuhan mau benar-benar gini, Tuhan mau kita benar-benar pakai akal pikiran kita. Nah maka itu Bapak Ibu pagi hari ini kita sama-sama pengen belajar tentang kendalikan pikiran Anda. Ini bagian kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah kita pengen belajar. Mengasihi Tuhan akan membentuk pikiran. Ya, mengasihi Tuhan akan membentuk pikiran dan mengubah kehidupan. Dari pikiran yang benar akan mengalir hidup yang bugar. Nah Bapak Ibu percayalah kalau pikiran kita itu bete, kalau pikiran kita itu stres, kalau pikiran kita tuh nggak benar, saya percaya kita pasti nggak bugar. Pasti nggak ada sukacita. Artinya pikiran itu benar-benar mempengaruhi. Nah bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan dengan totalitas kita, sementara pikiran kita nggak dikendalikan. Nah saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, pikiran yang benar itu tidak otomatis terjadi. Simpel contoh begini, kita tuh lebih gampang percaya hal-hal yang nggak benar daripada yang benar. Kita sulit sekali percaya firman Tuhan, kita lebih percaya apa kata orang daripada firman Tuhan. Benar ya? Benar apa enggak nih? Ya benar lah, kita kadang-kadang kalau percaya firman Tuhan, masa sih? Tapi kalau orang ngomong, bener ya, kita ngelakuin langsung tanpa banyak pikir, kita nggak banyak pila-pila, kita lebih percaya. Nah makanya kita pengen belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kendalikan pikiran Anda ya. Kita pengen belajar dari Filipi 4 ayat 4 sampai ke 9. Ya dikatakan begini, saya bacakan aja deh. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah Bapak Ibu, jadi pikiran itu penting banget. Ya, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, belajar bagian per bagian. Pikiran yang sehat akan menjadikan kehidupan kita bugar dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kendalikan pikiran? Bagaimana kita mengendalikan pikiran? Ya Bapak Ibu sudah tahu kan kenapa kita harus kendalikan pikiran? Kalau kita nggak mengendalikan pikiran, kehidupan kita nggak jadi bugar, kehidupan kita pasti banyak persoalannya. Ya. Nah kita pengen belajar bagaimana kita mengendalikan pikiran. Pertama, kendalikan pikiran dengan memilih untuk bersukacita. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Viktor Frankl katakan begini, segala hal dapat diambil dari seorang kecuali satu hal, kebebasan yang terakhir dari manusia itu untuk memilih sikap hatinya dalam situasi yang apapun juga atau untuk memilih jalan hidupnya sendiri.
Nah Bapak Ibu Saudara, semua dalam kehidupan kita, di luar kita, semua bisa diambil. Tapi pola pikir kita, pikiran kita, nggak ada satu orang pun yang bisa ngambil. Nah Viktor Frankl ini mengalami, Bapak Ibu Saudara, mengalami bukan perkara-perkara yang benar-benar yang ngomong, semua dia bisa ngomong begini, perkara-perkara dia ngalamin yang enak, tapi dia mengalami hal yang tidak enak. Contoh Bapak Ibu Saudara, kita bisa sama-sama bisa dalam penjara, yang cuma ada jendela yang kecil. Yang satu bisa stres, cuma lihat dinding tembok saja. Tapi yang satu, dia nggak mau lihat dinding tembok aja, tapi dia pengen lihat jendela, dan bisa dia lihat keluar, dan bisa lihat hal-hal yang indah-indah di luar. Semua tergantung kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, keadaan boleh ada apapun juga, semua boleh terjadi yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tapi di firman Tuhan kita katakan gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, sukacita itu bukan perasaan. Sukacita itu tidak tergantung kepada ada keadaan, bukan tergantung pada situasi, bukan tergantung kepada apapun juga. Tapi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, sukacita cuma dalam Tuhan. Nah maka dikatakan, ditegasin lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis surat ini bukan lagi happy-happy, bukan lagi hangout, bukan lagi jalan-jalan, tapi lagi di penjara. Lagi mengalami hal-hal yang gak enak. Memang Bapak Ibu kalau kita lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, lagi konflik, lagi apapun juga, kamu gini, lu bersukacita dong. Yang ngomong itu Bapak Ibu bisa disemprot. Lu ngomong enak, ya Paulus juga ngomong enak, tapi Paulus tuh membuktikan bahwa dia dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, sukacita itu gak dipengaruhi dengan keadaan, sukacita itu gak dipengaruhi dengan kondisi-kondisi tertentu, tapi dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu gini, Tuhan itu gak dipengaruhi dengan apapun juga. Dunia boleh resesi, saya percaya Tuhan gak pernah resesi. Kita boleh mengalami kedukaan, Tuhan gak pernah mengalami kedukaan. Justru kehadiran Tuhan memberi sukacita, memberi damai. Maka dikatakan yang berikut gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, waktu keadaan kita nggak baik, taruhlah kita divonis lah, dokter oleh apapun juga, kita lagi ngalamin kelemahan tubuh lah, apapun juga. Ketika kita bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan bisa, di situ orang bisa ngelihat kenapa dia bisa ngalamin itu. Nah jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa bersukacita dalam Tuhan, artinya bersumber dari Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan kita, pada saat itu saya percaya kebaikan-kebaikan kita, Tuhan bisa ngelihat, orang bisa ngelihat. Karena kenapa? Karena tetap ada sukacita sekalipun mungkin kita mengalami tekanan. Nah maka itu ayat ini benar-benar penting ya, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tekanan apapun juga, Tuhan mau kita tetap jadi berkat. Coba Bapak Ibu kalau misalnya gini, kita Kristen, percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Nah makanya kita harus benar-benar memilih. Bisa kan, misalnya saya sakit, divonis dokter 1 bulan. Terus di tengah-tengah sakit, saya uring-uringan. Terus saya gak mengalami sukacita, mana Tuhan? Tuhan, cuman di Alkitab Pak Tuhan. Saya pengen tanya, Bapak Ibu ngomong apa sama saya? Kan ngomongnya begini, ya katanya pendeta, katanya percaya Tuhan. Mana buktinya? Orang bukannya orang nggak lihat lagi apa dalam diri saya. Orang ngelihat, orang ngejat, orang justru menjatuhkan atau mengatakan Tuhan itu memang nggak ada. Itu buktinya nggak ada tuh. Tapi ketika saya bisa mengalami di tengah-tengah tekanan itu seperti Paulus mengalami di tengah-tengah penjara. Ketika dia bisa mengalami sukacita di tengah-tengah penjara. Ketika dia bisa memberi kekuatan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini bukan sekedar bukan sekedar penguatan aja. Tapi ini benar-benar bisa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun juga dalam kehidupan kita, saya percaya kok.
Kita bisa ngalamin itu bukan karena kondisi diri kita, tapi karena Tuhan. Kita bisa, makanya saya ngomong gini, kita belajar gini ya. Belajar kendalin pikiran kita, Pak, Bu. Kalau kita ikutin pikiran kita, semakin kita ikutin pikiran kita semakin depresi. Coba misalnya saya ngomong tadi, sakit. 1 bulan lagi, kita hitung, 29, 28, 27, aduh sebentar lagi mati nih. Tambah depresi nggak? Tambah depresi. Banyak Bapak Ibu kesaksian-kesaksian, contoh-contoh orang yang mengalami hal-hal seperti itu, dia nggak nikmati dengan sakit dia, tapi dia berusaha menikmati perjalanan kehidupan dia. Dan dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan pikirannya dikendalikan dengan keadaan. Maka dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu. Di tengah-tengah seperti itu Bapak Ibu Saudara, Paulus tetap support orang-orang di luar penjara. Di situ orang-orang lihat kebaikan hati Paulus. Coba Bapak Ibu bayangin kalau kita ngalamin seperti itu, kalau kita bisa kasih kekuatan ke orang lain, lagi sakit, 1 bulan lagi, Pak, percaya Pak ya, Bapak pasti sembuh. Percaya Pak ya, kuat Pak ya. Di situ kita tetap orang lihat kebaikan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca di Filipi ya, Bapak Ibu Saudara semuanya Filipi itu, kata bersuka cita itu ditulis 16 kali lebih. Itu Paulus benar-benar pengen kita ngalamin hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah apapun tekanan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa sukacita sejati itu akan lahir. Waktu kita juga berbuat baik, itu akan mengalir juga dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu semuanya baik-baik saja, baru sukacita itu mengalir. Saya percaya begini, ketika Bapak Ibu bisa melakukan kebaikan lebih dulu, seperti Paulus ngalamin, saya percaya kok kita pasti ngalamin sukacita. Ketika kita bisa nolong orang lain, walaupun kita sedang mengalami nggak enak, saya percaya kita bisa ngalamin damai sejahtera. Mengalir keluar dia. Ya, nah itu yang pertama Bapak Saudara. Yang kedua, kendalikan pikiran dengan menolak kekhawatiran. Wah ini kata ini kayak gampang banget ya, nolak kekhawatiran. Kok gampang banget nolak kekhawatiran, gimana cara nolaknya? Kan kalau ngomong kan gampang, nolak dong kekhawatiran, ngapain khawatir, ngapain takut gitu kan. Kan nolaknya gampang Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kita pengen belajar, di ayat ini dikatakan begini. Kekhawatiran itu tanda bahwa kita ragu sama Tuhan. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, saya percaya kita nggak bakal khawatir. Nah ketika kita udah mulai ragu, seperti waktu Petrus pengen jalan di atas air itu, dia ketika dia percaya, dia fokus sama Tuhan, dia jalan. Tapi ketika dia mulai ragu, ada gelombang, ada tiupan angin, dia mulai takut, dia mulai ragu, dia mulai khawatir. Nah kita pengen belajar di sini Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, ya. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah Bapak Ibu perhatiin, dikatakan gini, ganti rasa khawatir itu, segera, jangan lama-lama, jangan lama-lama. Semakin Bapak Ibu menyelami, menikmati rasa khawatir itu, rasa pengen doa itu udah gak ada. Rasa pengen buat satu permohonan dengan ucapan syukur sudah nggak ada. Jadi Bapak Ibu dikatakan gini, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa. Nah, waktu kita khawatir tentang misalnya, khawatir nih, waduh anak saya di luar kota nih. Bapak Ibu jangan diikutin pikiran kita nih, kadang-kadang kita ikutin nih, waduh jangan-jangan, waduh di mana nih ya, waduh di gedung bioskop nih, waduh kalau meledak gimana nih, waduh kalau ada bom gimana nih. Kalau kita nerusin begitu Bapak Ibu saya percaya kita nggak bakal doa lagi dan kita terus berpikir tentang itu. Tapi kalau kita mulai berdoa, Tuhan aku percaya anakku dalam kondisi apapun ada perlindungan Tuhan. Kita mohon dengan ucapan syukur, saya bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan segala macam. Itu membuat kita khawatirnya hilang. Tapi kalau Bapak ikutin terus, Bapak Ibu semakin takut. Semakin takut. Nah maka dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah pada saat itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa, waktu kita mengucap syukur dengan permohonan tadi, saya percaya gini, caranya gimana saya nggak tahu, karena ngomongin begini ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini nggak bisa dipikirin, karena melampaui segala akal. Ya kan, tapi saya percaya gini, damai Tuhan tuh sekonyong-konyong, tiba-tiba tuh ada, tenang, aman.
kita nggak takut lagi, kita nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena kita benar-benar gini, berdoa, gantikan rasa khawatir kita dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu nggak bisa otomatis, tenang aja lah Pak. Tarik napas dalam-dalam, buang napas, nggak hilang. Beneran. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar gini, datang kepada Tuhan di tengah-tengah khawatir kita. Nah Bapak Ibu saya pengen tahu gini, hampir 100% rasa kekhawatiran kita tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Hampir 100%. Rasa kekhawatiran kita tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Justru ketakutan kita sering terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya, jadi kekhawatiran itu nggak pernah terjadi, tapi ketakutan kita buat kita terjadi. Ya, takut mati, cepat mati gitu kan. Jadi Bapak Ibu takut mati, percayalah ya. Nah jadi Bapak Ibu saya percaya gini, kalau kita benar-benar fokus kepada Tuhan, maka kita nggak bakal khawatir lagi. Fokus benar-benar sama Tuhan. Jangan ragu-ragu, kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah sungguh-sungguh. Nah pada saat kita khawatir, ada damai sejahtera kalau kita percaya sama Tuhan. Ada ketenangan, ada ketentraman. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Ya kan, kalau udah kata memelihara hati gini, hati itu benar-benar damai. Terus dikatakan, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngalamin hal-hal yang kekhawatiran, sampai terus-menerus khawatir, dan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam kehidupan kita terus-menerus, itu kita akan tutup diri. Waktu kita tutup diri Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu gini, mau di ngomongin firman apapun juga, gak bakal pernah percaya. Mau di ngomongin kebenaran tentang apapun juga, gak bakal percaya. Maka saya mengatakan saat ini, kekhawatiran itu jahat, jadi Bapak itu harus hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai ngalamin seperti itu, Bapak Ibu tutup diri, mental block. Bapak Ibu gak bakal ngizinin apapun kebenaran, nasihat, apapun, dari siapapun Bapak Ibu gak bakal pernah terima. Yang Bapak Ibu cuma lihat ini, pasti begini. Takut. Takut. Ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar hati-hati ya. Jadi kata di sini benar-benar dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati ya, memelihara hati. Jadi benar-benar damai sejahtera itu bukan sekedar tenang, tapi ini tentang rasa aman. Rasa aman juga. Ya, jadi benar-benar ngalamin seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu-satunya cara kalau kita ngalamin kekhawatiran, ganti dengan doa. Permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi Bapak Ibu jangan nikmatin rasa khawatir, karena rasa khawatir itu akan benar-benar membuahkan kesusahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya pernah ceritakan tentang Corrie ten Boom. Dia waktu itu ditahan di tawanan Nazi Jerman, ya kan, dia dengan saudaranya juga. Saudaranya itu mati, dibunuh, ya kan. Dia ngalamin benar-benar depresi berat, dia ngalamin depresi berat. Orang tuanya juga mati di penjara itu, ya kan, dia benar-benar ngalamin depresi berat. Tapi Corrie ten Boom ngomong gini, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesulitan. Saya ulangin lagi dikatakan ini, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesulitannya, tetapi mengosongkan hari ini dari kekhawatirannya. Saya ulangin lagi ya, kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesulitan. Jadi tetap aja Bapak Ibu mau khawatir mau gimana pun, hari esok tetap aja begitu-begitu aja. Jadi nggak ada perubahan dengan kekhawatiran kita, ya nggak ada perubahan dengan kekhawatiran kita. Tetapi mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Kekhawatiran buat kita lemah. Kekhawatiran buat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kekhawatiran melumpuhkan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan kekhawatiran. Nah maka itu di sini tentang mengasihi Tuhan. Salah satunya kalau kita nggak kendaliin pikiran kita. Jujur saya kasih tahu begini, kita bisa nggak percaya sama Tuhan. Loh benar kalau kita nggak kendalin pikiran kita. Ya kayak kita misalnya ibadah gini aja. Kalau kita nggak kendalin pikiran kita nggak bisa fokus sama Tuhan loh. Nggak bisa. Kita bisa kemana-mana pikiran kita bisa ngelakuin banyak hal dalam kehidupan kita di tengah-tengah ibadah ini. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kendalikan pikiran dengan mengarahkan kepada kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ngomong tadi, kekhawatiran itu harus dikendalikan dan diarahkan kebenaran. Nah Bapak Ibu di sini di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini,
Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar belajar latih pikiran kita. Jangan biarkan, izinkan semua di luar ini masuk dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya nggak percaya, suka nggak suka. Ketika Bapak Ibu mulai baca atau cari tahu tentang TikTok lah, apa di TikTok lah, apa segala macam. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak semua berita di medsos itu benar. Tapi ketika Bapak Ibu mulai terus-menerus baca, dengar, lihat, itu lama-lama mempengaruhi pola pikir kita. Mempengaruhi pola pikir kita. Nah, kalau sudah mempengaruhi pola pikir kita, itu otomatis akan mengaruhi pola tindak kita. Dan akhirnya itu akan jadi seperti itulah diri kita nanti. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jadi kalau mau nonton TikTok lah, mau YouTube lah, mau apapun juga, harus dicari tahu kebenarannya. Contoh, Bapak Ibu kan di WeChat lagi, di WhatsApp itu kan ada kata join itu kan. Betul nggak? Itu kan orang pertama ngomong gini, itu virus tuh jangan diklik segala macem. Disebar kemana-mana. Pertanyaannya, apakah itu virus? Tidak. Itu fasilitas WhatsApp untuk grup yang besar. Orang pada takut klik, waduh, jangan diklik lu, bahaya nanti lu, rekening lu habis lu, uang lu hilang lu. Takut. Karena kita nggak tahu kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kata lagi, ketika kita tahu kebenarannya dan kita mengizinkan pikiran kita masuk dengan perkara-perkara yang benar, saya percaya kalau pikiran kita akan terjaga. Nah maka dikatakan gini, akhirnya kata Paulus, saudara-saudara semua yang benar yang gak benar disingkirkan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah izinkan sesuatu yang gak benar dalam kehidupan kita. Nah kita harus jaga ini, dan saya katakan ini, gak otomatis kita Bapak Ibu, mau sehebat apapun ilmu kita, kalau kita gak kontrol pikiran kita, semua itu bisa masuk. Contoh paling simpel aja Bapak Ibu kalau gak percaya. Kalau Bapak Ibu nanti pulang, ada satu orang yang ngomong Bapak Ibu jelek. Terus terima. Pulang pasti ngaca. Gue jelek ya. Itu kan pikiran. Masuk kan, langsung dicek loh. Itu yang simpel loh Bapak Ibu Saudara. Nah makanya semua yang benar, semua yang mulia. Jadi semua yang benar-benar gini, oh ini bagus nggak, ini benar-benar bernilai nggak, semua yang adil. Jadi kalau misalnya ada perkara-perkara yang, oh ini tindakannya nggak adil, jangan diizinin masuk. Kita benar-benar blok itu, benar-benar blok, jaga, jangan kasih masuk. Terus sekarang semua yang suci, semua yang suci. Jadi benar-benar yang suci-suci, perkara-perkara suci, yang kudus gitu, yang bersih segala macam. Itu yang kita masukin, izin masuk dalam pikiran kita. Terus dikatakan ini, semua yang manis-manis Bapak Ibu Saudara, bukan manis-manis makanan, hati-hati diabetes juga. Ini pikiran yang manis-manis. Manis-manis itu, terus kan, sedap didengar, semua yang sedap didengar tuh katanya enak didengar. Kan banyak perkara-perkara, kata-kata yang nggak enak didengar. Ya kan? Ada sebagian orang seneng ngobrol-ngobrol dengan perkara-perkara pornografi. Saya pengen tanya Bapak Ibu, itu kira-kira perkara yang sedap didengar atau tidak? Langsung tegas ngomong tidak ya. Yang lain masih ragu-ragu? Kita kadang-kadang seneng kan ngobrol, enak ya. Tetangga belakang nih, nguping gitu. Pornografi. Sedap didengar di kuping kita, tapi itu bukan benar. Mungkin enak di kuping kita karena kita memang suka juga pornografi, tapi itu bukan yang mulia. Ya kan, misalnya lagi gosip, itu sedap didengar Bapak Ibu Saudara, makin digosok kan makin sip katanya kan. Jadi enak didengar, wah enak loh ibu itu gitu ya, wah baru tahu loh ibu itu begitu loh. Semakin digosok semakin enak. Dengar terus dia kan, tapi ini kan gak benar. Ini kan gak mulia, ini kan gak suci. Tapi sedap didengar. Jadi dijaga. Jangan ngikutin. Oh emang si Bapak itu begitu. Kita nambahin. Kan tambah jadi. Ya kan? Tambah rame. Itu kan perkara kecil. Tapi masalahnya gede. Nah maka dikatakan gini. Semua yang disebut kebajikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, izinkan pikiran kita semua perkara-perkara yang baik.
yang benar-benar jadi berkat, kebajikan. Terus dikatakan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu saya ingetin gini, misalnya contoh gini, waktu saya lihat Pak Abong, misalnya nih, ada perkara yang jelek menurut pikiran saya harus segera buang. Saya nggak boleh terus-terusin pikiran saya nih. Nggak boleh. Kalau saya sudah terusurin pikiran saya sudah salah nih. Saya sudah nggak kendalikan dengan kebenaran. Maka saya ngomong gini, ketika saya melihat seseorang dengan pikiran pola pikir saya yang jahat, yang jelek, yang nggak baik, saya nggak boleh terus. Karena saya nggak berhak menilai Pak Abong. Kalau kamu gini berhak, alasannya apa saya berhak menilai Pak Abong? Nggak ada alasan saya berhak menilai Pak Abong, tidak ada. Jadi saya harus berhenti. Maka dia ngomong gini, pikirkanlah semuanya itu harus berhenti. Nah, maka dikatakan mengarahkan kepada kebenaran. Maka semuanya Bapak Ibu semua ini benar-benar gini, pikirkanlah semuanya itu, jangan isi hati kita dengan khawatir. Tapi isi kita seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Semua. Gak gampang, tapi bisa. Karena dilatih. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu saudara, kita tidak otomatis pikiran kita jadi benar. Kita tidak otomatis pikiran kita jadi mulia. Kita tidak otomatis pikiran kita jadi adil. Kita nggak otomatis pikiran kita jadi suci, nggak jadi otomatis jadi manis. Tidak. Alkitab tulis Bapak Ibu saudara, kecenderungan manusia itu berbuat jahat. Jadi itu udah rananya. Jadi kita benar-benar harus paksain diri kita. Jadi jangan jangan didiamin aja. Pikiran membara kemana-mana. Percayalah Bapak Ibu saudara, semakin pikiran kita biarkan membara kemana-mana. Nanti bukan cuma pikir Pak Abong, langsung lagi ujuk-ujuk ke ciacinnya, nanti ujuk-ujuk ke anaknya, nanti ke cucunya, semuanya dipikirin. Gara-gara cuma bikin Pak Abong satu. Tapi saya membiarkan mengembara kemana-mana. Jadi salah kan? Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu saudara ya, harus arahkan pikiran kita kepada kebenaran ya. Nih sekarang ininya ya, penutupnya nih ya. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu kan tahu Daud lawan Goliat. Kenapa Daud berani? Daud kecil. Sementara tentara Israel waktu itu banyak, punya senjata lengkap. Nyerang satu Goliat. Kenapa nggak berani? Ibarat kata gini, ada 100 tentara orang Israel dengan pakaian lengkap, kenapa tidak berani? Kenapa Daud yang kecil berani? Pola pikir. Dia nggak lihat ke diri dia, tapi dia lihat Tuhan yang besar. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, pola pikir harus dirubah. Jadi Bapak Ibu saudara, kita sering ngomongkan burung boleh terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa ngelarang. Tapi ketika burung itu mau bersarang di kepala kita, kita bisa ngelarang. Orang boleh lemparin perkataan apapun juga, pola pikir apapun juga. Kita bisa melihat di media apapun juga tentang pikiran apapun juga yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi untuk masuk ke dalam pikiran kita yang tentukan. Ya kan? Sama dengan di terminal bus. Di terminal bus itu banyak jurusan-jurusannya, mau kemana-mana segala macam Bapak Ibu saudara. Tapi ketika Bapak Ibu salah memilih bus, Bapak Ibu kan salah tujuan. Sama dalam kehidupan kita. Di dunia ini banyak pikiran bisa menyesatkan kita. Di dunia ini banyak pikiran-pikiran yang benar-benar bisa membawa kita kepada yang tidak benar. Tapi kita yang nentuin. Pikiran mana yang harus masuk dalam kehidupan kita yang menentukan masa depan kita. Ya, jadi kita harus tentuin dalam kehidupan kita. Nah di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan gini. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, perhatikan, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya ulangin lagi, apa yang telah kamu pelajari. Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak. Mungkin lewat deka, mungkin lewat pengalaman hidup. Mungkin sudah terima banyak juga. Dari dengar khotbah-khotbah di medsos segala macam. Ya kan? Kan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, perhatikan dan yang telah kamu lihat dariku. Lakukan itu. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar cuma tahu. Jangan cuma sekedar tahu. Praktekin. Nah banyak orang Kristen itu Bapak Ibu saudara. Banyak tahu firman Tuhan tapi tidak jadi pelaku firman. Saya ketemu kemarin baru ngobrol-ngobrol sama orang.
Dia ngomong gini, lu masih gereja? Enggak, saya udah lama gak gereja. Kenapa? Saya malas ke gereja. Kenapa saya ngomong? Dia ngomong gini, baru keluar pintu gereja aja. Ini bukan Kristen, bukan Katolik. Baru keluar pintu gereja aja, saya udah denger ngomongin orang. Ngapain ke gereja, kata dia, kalau cuma ngomongin orang. Saya belajar, kata dia. Dia ngomong dia belajar. Saya belajar tiap malam dia praktekin fokus sama Tuhan. Meditasi firman Tuhan. Dia koreksi diri dia. Dia berani ngomong begini. Ini sorry nih katanya. Saya nggak ke gereja, tapi saya berani jamin diri saya nggak lebih buruk dari dia. Di situ saya nangkep begini. Kalau kita cuman ke gereja, cuman pengen tahu firman Tuhan, tapi kita nggak pernah praktekin firman Tuhan, kita tuh nggak jauh beda dengan orang dunia. Lo bener loh, kita cuma beda label aja loh. KTP kita Kristen, mereka non-Kristen, itu aja. Tapi kehidupan kita sama. Nanti benar-benar maka kata Paulus dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu perhatikan, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakuin. Lakuin. Di situ dikatakan gini, dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di situ kita bisa melihat benar-benar ada kedamaian, artinya bukan dipengaruhi dengan situasi lagi, bukan dipengaruhi dengan kondisi lagi, bukan dipengaruhi dengan keadaan lagi, tapi memang karena memang Tuhan yang mempengaruhi hidup kita. Kita harus rubah nih pola pikir kita. Ini penting banget nih, rubah pola pikir kita. Nah waktu kita bisa rubah pola pikir kita, saya percaya waktu kita nyembah Tuhan, kita benar-benar fokus sama Tuhan. Waktu kita benar-benar berdoa, kita benar-benar berdoa kusuk sama Tuhan. Enggak dipengaruhi apapun juga. Enggak didistrak dengan apapun juga. Sekarang tuh kita gampang terdistrak Bapak Ibu Saudara. Baru baca pasal 1 ayat aja. Ting, kita buka WhatsApp. Itu namanya pikiran kita udah mulai diarahin tuh. WhatsApp. Nah waktu buka WhatsApp masalahnya gini Bapak Ibu. Bukan cuma satu. Kita bisa baca-baca semua. Akhirnya baca Alkitabnya, kita lupa. Kedistrak, ini kita harus latih Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa enggak, harus dilatih. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita enggak ngalamin level up lah dalam kehidupan kita. Harus dilatih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, berharap kita punya pikiran sehat dalam kehidupan kita. Karena pikiran sehat yaitu merupakan wujud kasih kepada Allah dengan segenap akal budi akan menjadikan kehidupan kita bugar dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala hal, segala akal. Ya, jadi melampaui segala akal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar biar benar-benar pikiran kita terkontrol. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau misalnya buka gadget lah, buka web lah, buka apa-apalah. Kalau misalnya ada gambar-gambar nggak gena, langsung alihin pikirannya kalau perlu di-delete. Langsung fokus. Latih. Dan saya mengasih tahu Bapak Ibu Saudara, pikiran tidak jadi otomatis baik atau benar sekalipun kita Kristen. Ya, sekalipun kita Kristen. Jadi Bapak Ibu harus dilatih. Harus kalau perlu dipaksakan. Kalau semua hal-hal yang mengalihkan pikiran kita untuk tidak mendekat sama Tuhan, saran saya segera delete. Segera remove aplikasi itu. Contoh games. Kalau games buat kita sampai lupa waktu, saran saya, nggak usah sayang-sayang, nggak usah mau dapat juara berapa, segera delete. Ya kalau kita mau level up. Ya, jadi harus segera delete. Kesimpulannya, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan hidup kita, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan memilih sukacita, doa, ucapan syukur, dan kebenaran. Kita akan hidup dalam damai sejahtera, dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu keadaan kita seperti apa. Tapi kita mulai belajar ucap syukur dengan keadaan kita. Kita belajar banyak hal-hal yang kita bisa syukuri. Sekalipun suami kita nggak genah. Sekalipun istri kita nggak genah. Sekalipun kita lagi ngalamin sakit.
Kita mungkin sedang ngalamin putus harapan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita sakit, kita bisa bersyukur, Tuhan izinkan kita untuk beristirahat, untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Di saat-saat kita ngalamin kelemahan tubuh, di situ kita bisa belajar melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Di saat kita sakit, kita juga bisa belajar betapa banyak orang baik dalam kehidupan kita. Kita bisa bersyukur dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada alasan kita nggak bisa bersyukur seperti Paulus di penjara. Dia tetap bersuka cita. Bukti ketika dia bernyanyi di penjara, rantai-rantai penjara putus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah sukacita ada kekuatan. Di tengah sukacita ada kasih yang melimpah-limpah. Di tengah-tengah sukacita ada pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu hidup dalam kekhawatiran, Bapak Ibu hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu melemahkan kita. Ketakutan itu menyerap energi kita sehingga kita nggak ada gairah. Kita ngalamin, aduh hidup ini kok susah, hidup ini kok nggak bisa ngapa-ngapain, hidup ini kok bener-bener bete, pengen mati rasanya segala macam. Kenapa? Karena kita hidup dengan kekhawatiran, kita hidup dengan ketakutan. Tapi sekarang kita mulai balik hidup kita dengan sukacita. Belajar mensyukuri dengan apa yang kita punya. Mensyukuri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita bisa bersyukur. Kita bisa bersukacita. Syukuri. Isi hati kita, isi apa pikiran kita dengan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik. Belajar latih diri kita untuk ngelakuin apa kata firman Tuhan. Jangan berbantah-bantah. Jangan banyak alasan, gak mungkin, gak bisa, dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan tahu kita bisa ngelakuinnya. Yang buat kita gak bisa ngelakuinnya karena kita suka berbantah-bantah. Karena pikiran kita yang suka mengembara. Karena kita berpikir, oh itu susah, itu sulit, itu sukar, itu gak mungkin. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberi perintah, semuanya mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan. Apapun kondisi hati, pikiran, dan jiwa kami saat ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami memilih sukacita-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menggantikan pikiran-pikiran yang takut, yang khawatir dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu itu hidup. Kebenaran firman-Mu itu berkuasa. Kebenaran firman-Mu itu sanggup melakukan apapun yang Bapa kehendaki. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami melatih isi pikiran kami dengan firman-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perubahan, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengembara dengan pikiran kami yang sia-sia. Jangan biarkan kami Tuhan, membiarkan pikiran kami yang gak benar Tuhan, terus menerus Tuhan menguasai pikiran kami Tuhan. Sehingga pola tindak kami juga jadi seperti itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, yang menguatkan kami, yang menegur kami, yang mengajar kami Tuhan, yang membentuk kami Tuhan. Jadikan kami pribadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami, akan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan ketika kami makan minum Tuhan tidak dikutuk, tidak mendatangkan sakit penyakit. Tapi kami berdoa Tuhan mendatangkan kesembuhan, pemulihan Tuhan, pembaharuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penembusan-Mu yang sempurna, buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan setiap kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami ucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan, kita renungkan kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita selalu meminta dan berharap yang terbaik daripada Tuhan. Kita pengen menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Tuhan memberikan yang terbaik. Dia memberikan Putra Tunggal satu-satunya Yesus Kristus bagi setiap kita. Yesus yang rela mati di kayu salib, rela dipukul, disiksa. Sekujur tubuhnya rela dipenuhi dengan hidupnya. Biar setiap kita menikmati perjamuan kudus, kita boleh terus mengingat tentang kematian Tuhan, tentang karya salib Tuhan yang sempurna. Dan biarlah kita terus belajar selalu memberikan yang terbaik, hidup yang terbaik, melakukan yang terbaik. Sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan setelah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini biar peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita bersama-sama berdoa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, berkata akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita bersama-sama berdoa. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat mungkin kalau Bapak Ibu mengalami kelemahan, mengalami keletihan, mengalami kesusahan, nggak ada gairah dalam kehidupan, atau mungkin juga sakit yang berkepanjangan, mungkin ada rasa khawatir tertinggal dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu mulai koreksi, mulai belajar dari tahu apa penyebab. Bukan karena kita kurang makan, bukan. Tapi mungkin rasa khawatir itu menekan kehidupan kita. Yang membuat kita gak bisa ngapa-ngapain. Dia menguras kekuatan kita sehingga kita tidak ada gairah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama belajar cari tahu kenapa kita ngalamin seperti ini. Supaya kita benar-benar mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur berkasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan tangan kasih-Mu yang menjamah setiap kami, yang memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami berharap kepada Engkau, ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, bukan cuma dengan perkataan tapi dengan perbuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika hati dan pikiran kami terjaga dengan baik dan benar Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh menyongsong hari depan dengan penuh kegairahan. Kami boleh menyongsong hari depan dengan penuh kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberkati Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan kekal sampai kekal dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau mengontrol pikiran kita berkata amin. Terus berkati. Ya, luar biasa firman-Nya pagi hari ini. Mari kita mau saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu yang akan datang. Untuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer dari rekening BCA di KPD MIC Metro. Dan berikut ini adalah rekap keuangan yang masuk selama bulan Agustus. Dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Selamat ulang tahun untuk Ibu Agnes, Ibu Kinwa, Ibu Yesi, Ibu Ismi, dan Ibu Michelle. Ya, seluruh jemaat diundang hadir di dalam perayaan ulang tahun Ibu Kinwa hari Senin besok jam 7 malam di kediaman Ibu Reni di Jembatan Bintang ya Bapak Ibu di Ayam Geprek. Ya, akan dibuka kelas musik untuk pemula. Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi Bang Hendri. Baik, demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mengajak setiap kita untuk terus belajar bersuka cita di dalam segala keadaan ya. Satu-satunya alasan kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh menyayangi setiap kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Mengapa Tuhan memberkati kamu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyelamatkanmu semua karena sayang? Mengapa Tuhan menyertai kamu semua karena sayang?
Puji Tuhan, mari kita akhiri pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan bagi kami semua. Pagi yang indah Engkau nyatakan buat setiap kami, kekuatan kesehatan yang melimpah di dalam setiap kami Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Ketika kami Engkau berikan kesempatan untuk selalu memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan di pagi yang indah ini Engkau memberikan firman buat setiap kami. Ubah pola pikir kami Tuhan, perbarui pola pikir kami untuk selalu ya Tuhan berpikir dengan benar sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terus firman-Mu Tuhan yang membawa setiap kami pada satu kehidupan yang lebih baik lagi sehingga kehidupan kami semakin level up Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami. Penyertaan-Mu terus nyata Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Di tengah segala situasi-situasi yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi Tuhan, kami rindu Engkau Allah yang campur tangan. Menyertai ya Tuhan, memberkati setiap para pemimpin kami. Supaya mereka ya Tuhan berpikir bijak di dalam kehidupan mereka. Sehingga ya Tuhan, kami ya Tuhan boleh melihat perkara-perkara ajaib di dalam setiap kehidupan para pemimpin kami. Sehingga mereka Tuhan memahami, mengerti Tuhan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Sehingga bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang terus diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa khusus untuk Kota Metro. Engkau Allah yang campur tangan terus bagi kota kami Tuhan. Sertai Kota Metro Tuhan dengan segala apa yang ada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, dibiarkan Engkau Allah yang memberikan hikmat tersendiri dalam setiap hidupnya. Dibiarkan setiap hari-hari yang mereka lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sertai para pemimpin kami juga jajaran yang ada di dalam Kota Metro Tuhan. Berkati juga sampai RT RW yang ada Tuhan. Engkau Allah yang terus menaungi setiap mereka sehingga mereka terus ya Tuhan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Semuanya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Metro. Terima kasih, berkati Kota Metro. Hal-hal yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan berperkara di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Di tengah segala problema, masalah, pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau memberikan kesembuhan buat yang sakit Tuhan. Karena melalui bilur-bilur darah-Mu kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah juga yang berperkara di dalam setiap jemaat-Mu yang mendapati masalah di dalam perekonomian, di dalam keluarganya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Karena berkat yang daripada-Mu yang akan tercurah, berkat yang daripada-Mu yang akan menjadi berkat di dalam kehidupannya. Terus berperkara di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, di tengah segala masalah-masalah pribadinya. Engkau Allah yang campur tangan Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu terus melingkupi setiap jemaat-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami juga akan memberikan yang terbaik ya Tuhan melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap hidupmu. Diberkatilah engkau secara pribadi, diberkatilah keluargamu, dan usaha pekerjaanmu dibuat berhasil. Sehingga engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan Injil diberitakan di dalam hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.